Anak Jakarta, banyak sekali jalan raya di kota kita ini yang ternyata sudah eksis dari zaman kolonial Belanda loh. Yuk ikuti penelusuran tim @Jakarta untuk cari tahu di mana saja sih jalan-jalan yang dimaksud. Jalan raya pertama yang tim @Jakarta telusuri adalah Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat. Sebelum menjadi Jalan Pangeran Diponegoro, jalan sepanjang kurang lebih 700 meter ini bernama Stofialan. Setiap menyusuri jalan ini, anak Jakarta dapat melihat bangunan-bangunan tua pada kanan dan kiri jalan. Bangunan yang paling menonjol adalah Centrale Burgerlijke Ziekenhuis atau yang kini dikenal dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan terdapat bangunan sekolah Belanda yang kini masih sama penggunaannya sebagai sekolah dan universitas Kristen swasta. Anak Jakarta, batas Stofialan ini adalah dari jembatan Kali Ciliwung hingga perempatan Jalan Salemba. Yuk coba intip seperti apa sih Stofialan pada masa itu? Jika diperhatikan, di sudut Jalan Stofialan terdapat papan penanda CBZ dan laboratorium obat ya anak Jakarta. Terlihat juga kereta kuda sebagai transportasi umum pada masa lalu. Berbeda dengan masa kini, penanda CBZ dan laboratorium obat maupun lampu jalanan sudah tidak ada. Dan sepanjang Stofialan yang dulu sepi, kini ramai lalu lalang kendaraan bermotor dan hilir mudik masyarakat yang hendak berobat ke RSCM. Anak Jakarta, mengapa ya jalan ini diberi nama Stofialan? Usut punya usut, dalam bahasa Indonesia, lan berarti jalan, sedangkan Stovia adalah nama sekolah kedokteran yang sekarang bernama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Stofialan ini sesungguhnya adalah pelebaran Gang Padri. Nama Stofialan digunakan tahun 1920 hingga tahun 1930, dan ketika jembatan yang menghubungkan Salemba dan Menteng selesai dibangun, nama Stofialan diubah menjadi Oranye Boulevard. Hingga saat ini, jembatan tersebut masih aktif digunakan loh anak Jakarta. Bertahun-tahun kemudian, Jalan Oranye Boulevard ini diganti dengan nama salah satu pahlawan, yaitu Pangeran Diponegoro. Dan inilah Jalan Pangeran Diponegoro yang kita kenal hingga saat ini. Masih di wilayah Jakarta Pusat, tim @Jakarta menyusuri Jalan Budi Kemuliaan Kelurahan Gambirni, anak Jakarta. Jalan yang tidak terlalu panjang ini berpangkal di barat daya lapangan Merdeka. Disinilah Jalan Budi Kemuliaan bertemu dengan 3 jalan utama Jakarta, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan, dan Jalan MH Tamrin. Jalan raya yang terlihat biasa ini rupanya sudah ada sejak zaman dulu. Jalanan ini sudah ada bahkan muncul di peta Batavia tahun 1897. Tapi tentu saja namanya bukan Jalan Budi Kemuliaan ya anak Jakarta. Nama jalan yang tertera di peta adalah Gang Scott. Meski belum dilapisi aspal, Gang Scott adalah jalan yang bersih dan nyaman. Terlihat rimbunnya pepohonan yang berjejer rapi di sisi kanan dan kiri jalan. Coba anak Jakarta bayangkan betapa sejuknya jika berjalan di Gang Scott ini ya. Nama Gang Scott diambil dari nama Robert Scott, seorang pedagang berkebangsaan Skotlandia. Robert Scott kemudian menjadi inspektur Opium Park yang bertugas mengawasi tata niaga candu atau opium pada masa Hindia Belanda. Ternyata Tuan Robert Scott masih terhitung sepupu jauh Sir Walter Scott, sastrawan dan penyair ternama asal Skotlandia dengan novel berjudul Ivanhoe sebagai salah satu karyanya. Keberadaan Gang Scott juga tercantum pada buku catatan pribadi seorang sastrawan Belanda, Arthur van Scandal, yang menggambarkan keteduhan Gang Scott kala itu. Anak Jakarta, salah satu bangunan bersejarah yang pernah berdiri di Gang Scott ini adalah Gereja Armenia. Gereja Armenia dibangun tahun 1852 hingga 1854, berdiri di sisi selatan ujung Gang Scott. Gereja ini dibangun oleh warga Batavia asal Armenia, sebuah negeri di kawasan Asia Kecil di sisi selatan pegunungan Kaukasus di tengah-tengah antara Iran, Turki, Georgia, dan Azerbaijan.
Konon, jumlah orang Armenia di Batavia yang menganut agama Kristen Ortodoks terbilang cukup banyak. Seperti warga keturunan Yahudi yang ketika itu juga banyak tinggal di Batavia, bekerja sebagai pengusaha dan industrialis yang kaya raya. Bangunan-bangunan lain dari masa awal keberadaan Gang Scott atau Scotwage kini sudah tidak terlihat lagi, termasuk gedung bekas milik Perhimpunan Ilmu Pengetahuan Alam Kerajaan yang juga pernah menjadi gedung rapat Dewan Kota, serta rumah dinas residen Batavia telah hilang ditelan zaman. Pada tahun 1964, saat gereja Armenia dibongkar saat usianya sudah mencapai lebih dari seabad, kabar angin mengatakan pembongkaran gereja ini diperuntukkan untuk pembangunan gedung Bank Indonesia yang kini berdiri megah. Demikian juga nasib bangunan bekas rumah Robert Scott di pojok utara mulut Gang Scott. Kini, di lokasi yang diduga bekas rumah Robert Scott telah berdiri gedung kantor salah satu perusahaan raksasa telekomunikasi di Indonesia. Bisa jadi nih anak Jakarta, gedung tertua di wilayah ini adalah Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang dibangun pada 1950-an dan namanya diambil sebagai pengganti nama Gang Scott. Wah, menyenangkan sekali ya anak Jakarta mengetahui suasana sebuah jalan di Jakarta pada masa lampau. Anak Jakarta penasaran tidak lingkungan tempat tinggal anak Jakarta saat ini seperti apa ya pada masa lalu?